Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi Bisyarh Manzumatil Baikuni dalam ilmu mustalah al-hadis yang ditulis oleh Syekh Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Telah kita ambil kemarin pembagian yang keempat dari apa yang disusun oleh Imam Al-Baikuni dalam syairnya, yaitu Al-Mauquf. Al-Mauquf kesimpulannya adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baik itu yang menyandarkannya adalah sahabat atau tabi'in atau selainnya, baik itu penulis ataukah orang yang berbicara, ketika ia langsung menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia disebut sebagai marfu'. Wa ma udhifa lin nabi al-marfu'u, dan apa yang disandarkan kepada Nabi dia adalah marfu', dia disebut al-marfu'. Dan selanjutnya kita baca bagian yang kelima atau bait syair selanjutnya, yaitu al-maqtu'. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المؤلف الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الرازي حفظه الله تعالى. الخامس المقطوع. ثم أشار الناظم إلى نوع آخر من أنواع وأقسام الحديث من حيث انتهاء السند، وهو ما ينتهي سنده إلى التابع ومن دونه، وهذا يسمى المقطوع. فقال رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع. طيب. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang kelima adalah al-maqtu'. Kemudian Al-Imam An-Nazim Al-Baikuni rahimahullah ta'ala mengisyaratkan atau menyebutkan atau berpindah kepada jenis yang lain dari jenis-jenis dan pembagian hadis, ditinjau dari sisi ujung sanadnya, dan dia adalah apa yang sanadnya berakhir hanya sampai pada tabi'i wa man dunahu, dan di bawahnya tabi'i. Kalau di atasnya tabi'in kan ada sahabat kemudian Rasulullah, ini di bawahnya atba'ut tabi'in. Misalkan tetap kalau disandarkan kepada atba'ut tabi'in, maka dia juga disebut sebagai al-maqtu', masuk dalam ucapan beliau wa man dunahu, wa hadha yusamma al-maqtu', dan ini dinamakan atau disebut sebagai al-maqtu'. Faqala rahimahullah, maka Al-Baikuni rahimahullah mengatakan wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u, dan apa yang untuk tabi'in maka dia disebut sebagai al-maqtu'. Atau ya, berarti mungkin bisa kita sebut sebagai wa ma udhifa li tabi'in huwa al-maqtu'. الواو حرف عطف والمراد والاسم الخامس هو ما
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ بتابع جار ومجرور متعلق بواجب الحذف تقديره وما أضيف للتابعين. Baik. Kemudian berkata beliau hafizahullah dalam menjelaskan bait di atas, kata beliau waw al-waw harfu ataf. Waw itu adalah huruf ataf yang diinginkan darinya adalah wal qismul khamis, dan ini adalah pembagian yang kelima. Apa itu? Ma isim mausul mabni ala sukun, berada dalam kedudukan rafa sebagai mubtada li tabi'in, jar dan majrur muta'alliq biwajibil hab, terikat dengan sesuatu yang wajib dihilangkan. Maka sudah dipelajari di kuadri kan ada, kalau ada jar majrur atau dzaraf maka pasti ada tempat bergantungnya, pasti ada tempat ta'alluqnya, baik itu dia nampak ataupun tidak nampak. Wajib had, kata beliau takdirnya wa ma udhifa li tabi'in, dan apa yang disandarkan kepada tabi'in, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. Baik, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah menjelaskan apa itu definisi at-tabi'i. Kata beliau tabi'i adalah dia yang bertemu dengan sahabat kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Jadi kalau ada yang bertemu dengan sahabat kemudian dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ia meninggal tidak dalam keadaan Islam, maka ini bukan tabi'in. Adapun juga dia yang bertemu dengan sahabat tapi tidak beriman, ini juga bukan tabi'in. Jadi dari definisi ini kita lihat, kita bisa bagi ada 3 ketentuan yang disebutkan tabi'in. Yang pertama adalah bertemu dengan sahabat, kemudian yang kedua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dia meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ini yang disebut sebagai at-tabi'i. Lanjut. هو ضمير الفصل أي الحديث المقطوع خبر، وهذه اللفظة اسم مفعول من قطع خلاف وصل ويجمع على مقاطع ومقاطع والمعنى Ala. Bismillah dilansarif. Maju kau dengan Mafa'il tu? على مقاطع ومقاطع والمعنى المنقطع المفصول عن الغير. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, huwa yang ada dalam syair wa mali tabi'in, huwa itu apa? Kata beliau huwa adalah dhamir fasl. Huwa adalah dhamir fasl. Sudah tahu kan dhamir fasl? Sudah tahu apa? Ya, artinya dhamir pemisah. Ya, dhamir yang pemisah. Apa yang dipisahkan? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar saja. Memisahkan antara dua yang saling membutuhkan, seperti mubtada khabar, fil fa'il dan selainnya. Cuman yang jadi pertanyaan sedikit faidah, apa manfaat atau faidah dari dhamir fasl ini? Dhamir fasl ini isim atau huruf? Isim. Huruf. Sepakat?
Hah? Isim, huruf, isim, huruf, isim. Huruf. Huruf. Isim. Sampai setengah jam ini huruf isim. Dhamir fasl adalah dia huruf. Dia adalah huruf dan bukan isim. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat 9 dari surah Asy-Syura, amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali. Itu huwa, beliau sebutkan itu adalah dhamir fasl. Salah satu faedah yang pertama adalah dhamir fasl itu untuk membatasi al-hasr, membatasi sesuatu. Jadi ketika disebutkan fallahu huwallah huwal wali, maka berarti dia membatasi bahwasanya wali itu penolong hanyalah Allah. Kemudian faedah yang kedua, dhamir fasl adalah memisahkan antara atau membedakan antara khobar dan sifat atau na'at. Contoh ketika dikatakan misalkan fulan al-karim. Fulan al-karim. Kan al-karim di situ seakan-akan dia bisa na'at. Fulan yang mulia. Atau bisa juga dia sebagai khobar. Fulan adalah yang mulia. Adanya dhamir fasl ini sudah menghilangkan kemungkinan dia sebagai na'at. Fulan huwal karim. Maka dia menjadi khobar. Tapi kalau tidak ada huwanya, dia bisa menjadi sifat dengan khobar yang dihilangkan. Faedah yang kedua. Yang pertama adalah al-hasr, yang kedua adalah al-fasl yang membedakan antara khobar dan na'at. Kemudian faedah yang ketiga kata Syekh Ibn Utsaimin adalah at-taukid. Fungsi dari dhamir fasl adalah at-taukid. Huwa ar-rasul. Jadi untuk menguatkan. Ini 3 faedah dari dhamir fasl. Tersisa pertanyaannya, apa i'rabnya? Dada i'rabnya. Karena dia tidak ada mahalnya, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Saya sedikit faedah saja untuk dhamir fasl. Huwa, kata beliau, dhamir fasl ay al-hadis al-maqtu'. Al-maqtu' adalah khobar. Mana isimnya tadi? Mana isimnya? Mausul. Isimnya adalah isim mausul ma. Al-maqtu' adalah khobarnya. Dan lafaz ini al-maqtu' adalah isim maf'ul dari qata'a. Pembahasan bahasa juga ya, makanya kita kasih faedah bahasa tadi. Isim maf'ul dari kata qata'a. Khilaf wasala, lawan dari kata wasala, bersambung. Al-qata'a lawannya bersambung, terpotong. Wa yujma'u, kan faedah bahasa lagi. Dan dijamak, qata'a ini dijamak di atas wazan maqati atau maqati. Dan maknanya adalah al-munqati al-mafsul anil ghair. Munqati itu maknanya adalah al-mafsul, yang fasl, yang terpisah, anil ghair, dari yang lainnya. Wa hasilun nazmi wa hakadha ma udifa ila at-tabi'i fa huwa an-naw'u alladhi yusamma 'inda al-muhaddithin al-maqtu'a. Baik, selanjutnya kata beliau habibullah, hasilun nazm, kesimpulan dari bait syair di atas,
Dan demikian pula apa yang disandarkan kepada at-tabi'i, dan dia adalah jenis yang dinamai atau disebut oleh al-muhadditsin ahli hadis sebagai maqtu'. Apa yang disandarkan kepada tabi'i ini adalah maqtu'. Kalau yang kemarin apa yang disandarkan kepada Nabi adalah al-marfu'. Lanjut. وتحريره أن يقال فيه هو ما أضيف إلى التابع ومن دونه من قول أو فعل أو تقرير قامت القرينة على تقريره أو صفة. هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح. Taib wa tahriruhu, dan uraiannya atau penjelasannya adalah dikatakan padanya dia adalah al-maqtu', apa yang disandarkan kepada at-tabi'i wa man dunahu. Itu tadi wa man dunahu maksudnya atba'ut tabi'i dan seterusnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas lain lagi namanya. Kalau apa kemarin disebutkan di sebelumnya di marfu', apa yang disandarkan kepada Nabi marfu'. Kemudian sempat disinggung juga apa yang disandarkan kepada sahabat adalah mauquf. Nanti akan datang pembahasannya. Kemudian ini apa yang disandarkan kepada at-tabi'i adalah maqtu'. Terus apa yang disandarkan di bawahnya lagi tabi'i, terus di bawahnya ini tetap maqtu' namanya. Ini tetap maqtu' namanya. Apa yang disandarkan kepada tabi'i wa man dunahu min qaulin berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, penetapan yang qamatil qarinah, yang ada indikasi ala takririhi, atas penetapannya, au sifatin. Contoh misalkan dilakukan sebuah perbuatan di hadapannya, maksudnya contoh untuk takrir, dilakukan sebuah perbuatan dan di hadapannya kemudian dia diam atau tidak menyanggah atau tidak mengkritik dan selainnya, maka itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Ada wallahi istaqarra alaihi istilah. Inilah yang tetap atasnya istilah. Jadi al-maqtu adalah apa yang disandarkan kepada at-tabi'i dan selainnya, yaitu derajat di bawahnya berupa ucapan, perbuatan, penetapan atau sifat. Lanjutnya. التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. Selanjutnya kata beliau at-tabi'i, berulang ya. Wa man laqiya as-sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik. Ada cetakan yang lain ini ada? Sama Mas? Ada? Yang kemarin sama? Sebelumnya juga ada? Enggak, maksudnya kan ini sudah 2 kali. Ada juga. Ada Mas siapa yang agak telat datang kemarin yang cetak? Ada. Yang sebelumnya juga ada. Berarti diulang ya. Yang tadi sudah disebutkan kan, tabi'i wa man laqiya as-sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala al-islam. Di sini disebutkan at-tabi'i wa man laqiya as-sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala dzalik. Jadi al-islam diganti jadi kata dzalik. Sama dengan yang tadi. Ini adalah pengertian sahabat. Dia adalah siapa yang bertemu dengan pengertian tabi'i. Dia adalah siapa yang bertemu dengan sahabat, kemudian beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati atau meninggal di atas keimanan itu. Maksudnya meninggal di atas Islam. Nah. والتابعون على 3 مراتب. الأول كبار التابعين وهم من كان جل روايته عن الصحابة وذلك مثل المخضرمين كقيس بن أبي حازم وغيرهم كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين. Baik, selanjutnya kata beliau menjelaskan kepada kita tingkatan tabi'in dan
ini berjalan di lisan para ulama, terdapat di buku-buku para ulama, maka penting untuk kita mengetahuinya ketika membaca sebuah buku atau mendengarkan seorang ulama ahli ilmi menyebutkan al-kibarut tabi'in, sigurut tabi'in, awsat awasitut tabi'in, maka kita sudah tahu siapa mereka dan apa yang diinginkan. Kata beliau, dan tabi'in itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kibar at-tabi'in. Kibar at-tabi'in. Apa kita terjemahkan? Tabi'in senior ya. Dan mereka adalah siapa yang kebanyakan riwayatnya itu dari sahabat. Jadi siapa yang kebanyakan, kalau ada tabi'in yang ketika dikumpulkan riwayat-riwayatnya itu kebanyakan dari sahabat, maka dia tergolong dari kibar at-tabi'in. Wadhalika mislul mukhadramin. Dan ini kibarut tabi'in semisal dengan mukhadramin. Al-mukhadramin ini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi tapi tidak beriman kepada beliau. Mereka beriman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkasnya. Ada beberapa di antara ahli ilmi yang lebih detail mendefinisikan al-mukhadramin, namun yang paling mudahnya untuk dipahami adalah ini. Mereka yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman kepada Nabi. Mereka beriman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Qais ibn Abi Hazim dan selainnya, juga seperti Sa'id ibn Musayyab dan Muhammad bin Sirin. Mereka ini adalah tabi'in dan tergolong dari kibar at-tabi'in. الثاني قواسم التابعين وهم من كانت روايته عن الصحابة والتابعين متقاربة أو متساوية وذلك كمجاهد والشعبي عامر بن شراحيل. Selanjutnya kata beliau, yang kedua adalah awasitut tabi'in, tabi'in yang pertengahan. Siapa dia? Dia adalah mereka adalah siapa yang riwayatnya ada riwayatnya dari sahabat dan juga meriwayatkan dari tabi'in yang lain mutaqaribah, semisal dengannya. Au mutasawiyah atau sama. Maksudnya mutaqaribah, riwayatnya dari sahabat dan dari tabi'in itu hampir sama banyaknya, atau mutasawiyah atau sama banyaknya antara apa yang diriwayatkan dari sahabat dan apa yang diriwayatkan dari tabi'in. Ini awasitut tabi'in, dia masuk dalam golongan awasitut tabi'in. Wadhalika ka Mujahid, dan ini seperti Imam Mujahid dan juga Asy-Sya'bi. Nama beliau adalah Amir bin Syarahil. Sya'bi Amir bin Syarahil. Inilah awsat at-tabi'in, awasitut tabi'in. Yang ketiga, الثالث صغار التابعين وهم من كان جل روايتهم عن التابعين مثل الزهري والأعمش. Taib. Selanjutnya kata beliau, yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah sighurat tabi'in, dan mereka adalah siapa yang kebanyakan riwayatnya ini dari tabi'in. Kebanyakan riwayatnya itu dari tabi'in. Contoh seperti Imam Az-Zuhri dan Al-A'mash. Jadi pembagian ini bisa kita katakan ditinjau dari riwayat mereka yang datang. Kalau mereka meriwayatkan kebanyakannya dari sahabat, maka dia termasuk kibar at-tabi'in. Kalau periwayatannya dia ada dari sahabat, ada dari tabi'in, hampir sama jumlahnya ataukah sama jumlahnya, maka ini adalah awasitut tabi'in. Kalau kebanyakan dari yang dia riwayatkan semisal dengannya dari tabi'in juga, maka ini adalah sighar at-tabi'in. Gitu saja. Berarti dia pembagian ini ditinjau dari kebanyakan
periwayatannya, apakah dari sahabat atau dari tabi'in. Selanjutnya, وقولنا في التعريف ومن دونه أي من بعد التابعين من أتباعهم ومن بعدهم ومن أسند عنه خبر منهم فهو مقطوع. nah ini dia kan, wa qauluna fit ta'rif, dalam definisi wa man dunahu. Mana itu definisinya? Yang tahqiq ya. Huwa ma udifa ila tabi'i wa man dunahu. Ya, itu dia, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan wa man dunahu. Dia adalah siapa yang datang setelah at-tabi'in, berupa pengikut mereka dan orang-orang yang setelah mereka lagi. Maka siapa yang disandarkan padanya khobar dari mereka, maka itu adalah maqtu'. Maka itu adalah disebut sebagai maqtu'. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Baik. فعلم من هذا أن المقطوع من مباحث المتن أما المنقطع فمن مباحث السند. Baik. Kata beliau selanjutnya, maka diketahui dari ini bahwasanya al-maqtu' adalah termasuk di antara pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan matan, yang berkaitan dengan lafaz hadis. Amal munqati, adapun munqati famin mabahis as-sanad, maka dia termasuk di antara pembahasan-pembahasan sanad. Jangan sampai samar antara maqtu' dan munqati. Bersama maknanya ya, tapi kita berjalan di atas istilah saja. Itulah gunanya pelajaran mustalah. Namanya juga pelajaran mustalah. Jadi membahas tentang istilah-istilah yang digunakan oleh para a'immatul hadis dan para ulama. Lanjut. Mithaluhu qala ibn Waddah haddatsana Asadu akhbarna Mahdi bin Maimunah an Hasan al-Basri qala sahibul bid'ati la yazdadu ijtihadan siyaman wa salatan illa izdada minallahi bu'dan. Sekali kalimatnya ini. Contoh kata beliau hafizahullah, misalul maqtu', misaluhu yakni yaitu contoh untuk al-maqtu', hadis al-maqtu'. Berkata Ibnu Waddah, haddatsana, mengabarkan kepada kami Asad, menceritakan kepada kami Asad telah mengabarkan kepada kami Mahdi bin Maimun dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, dari sini diketahui Al-Hasan Al-Basri dia berarti tabi'in. Berarti di sini tabi'in karena ucapan disandarkan kepadanya. Apa kata beliau? Sahibul bid'ah la yazdadu ijtihadan. Ahli bid'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mengadakan hal-hal yang baru dalam agama ini, tidaklah bertambah kesungguhan mereka, tidaklah bertambah puasa dan salat mereka, kecuali isdada minallahi bu'dan, kecuali bertambah kejauhannya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia semakin jauh dari Allah. Sekalipun dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam puasa dan solat, tapi ia adalah ahlul bidah. Tidak ada tuntunannya yang dia lakukan, kecuali hanya akan menambah semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Min dhannil maqtu'i kutubut tafasiril musnadati mithlun tafsirut Tabari wa Ibnu Abi Hatim
wal musannafatu mithlun musannafu Ibnu Abi Syaibah wa musannafu Abdur Razzaq wa kutubu Ibnu Abi Dunya. Terakhir kata beliau, hafizahullah, di antara tempat-tempat yang kebanyakannya ditemukan al-maqtu' adalah dalam buku-buku tafsir al-musnadah yang bersanad, seperti tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Abi Hatim. Itu tafsir di sana, tafsirnya bersanad, menyebutkan sanad-sanad, berbeda dengan tafsir As-Sa'di yang kita baca di sini dalam latihan baca kitab bersama guru kita Ustaz Ubaid hafizahullah. Itu tidak bersanad. Kemudian wal musannafat, maksudnya di sini adalah buku-buku yang berjudul musannaf, seperti contoh buku Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdur Razzaq, wa kutub dan buku-bukunya Ibnu Abi Ad-Dunya. Kebanyakan di buku-buku ini ditemukan contoh hadis al-maqtu'. Dari sini sudah dua kita ambil ya, satu yang belum, al-mauquf. Berarti bisa kita sebutkan bahwasanya pembagian hadis ditinjau dari ujung sanadnya, sandarkan kepada siapa, maka dia terbagi tiga. Dua yang sudah diambil. Yang pertama adalah marfu', apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua belum kita ambil, nanti akan diambil insyaallah. Al-mauquf, yaitu apa yang disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian al-maqtu' ini yang kita ambil barusan adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i wa man dunahu, dan siapa yang di bawah mereka. Inilah pembagian hadis dari sisi intihai sanad. Baik, cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.